Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43. Silakan disiapkan Qur'annya, kita cermati dan kita perhatikan bersama-sama. Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini ada dua hal. Pertama adalah perintah salat dan yang kedua perintah zakat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat. Setiap ada perintah zakat itu mesti beriringan dengan perintah salat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Sehingga antara aqimis shalah wa atuz zakat itulah kedudukan yang sama. Kedua perintah ini sama dijelaskan dalam bentuk amr. Aqimu wa atu, ya. Sehingga salat dan zakat ini sama wajibnya dan sama pentingnya harus ditunaikan. Hanya yang membedakan, kalau salat itu wajib tanpa batas, mampu atau tidak wajib salat. Tapi kalau zakat memang wajibnya itu dengan syarat zakat itu bagi yang mampu. Ini bedanya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara sekalian yang diberikan kemampuan rezeki, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, yang sudah terkena harus zakat, maka wajib hukumnya. Jika orang yang sudah mampu tapi tidak zakat, maka dia berdosa sebagaimana ia meninggalkan salat. Karena kedua perkara ini adalah termasuk perkara yang wajib. Di dalam rukun Islam itu juga termasuk bagian dari rukun. Setelah syahadat, salat, zakat. Jadi salat dan zakat ini perkara yang sama-sama wajibnya. Kita juga mengenal ada istilah selain zakat, ada infak, ada sedekah. Apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Para ulama banyak mendefinisikan tentang tiga istilah itu. Walaupun secara substansi sama, artinya mengeluarkan harta yang ada pada diri kita, tetapi dibedakan menjadi bahwa zakat itu sesuatu yang wajib. Wajib dalam pengertian ada aturannya. Baik aturan waktu, misalkan zakat fitrah, aturannya waktunya harus di bulan Ramadan. Zakat mal, aturannya jika sudah nisab dan jika sudah masuk haul. Nah, itu contoh bahwa dibedakan definisi zakat dengan yang lainnya. Zakat itu karena ada aturan yang mengikat. Adapun infak dan sedekah, ya berkebalikannya. Dia tidak diatur oleh waktu, kapan saja boleh, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan boleh. Dan tidak ada aturannya apakah harus 2,5% ataukah mau berapa, silakan saja.
Itu namanya infak dan sedekah. Ada juga ulama yang membedakan infak dan sedekah itu, jika bentuk materi itu disebut infak. Tetapi jika lebih umum lagi, tidak hanya saja materi, itu disebut sedekah. Karena sedekah itu maknanya lebih luas. Dalam hadis banyak menjelaskan tentang itu. Tabassum ala akhika sedekah. Tersenyum kepada saudaramu sedekah. Meminggirkan duri dari jalan sedekah. Membantu orang yang akan naik kendaraan itu sedekah. Dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa bernilaikan sedekah. Nah, kembali kepada zakat. Di dalam Islam, zakat itu dibedakan menjadi dua. Pertama ada yang disebut dengan zakatul mali, zakat mal, ya, harta. Dan yang kedua zakatun nafsi, zakat jiwa. Nah, zakat jiwa ini disebut dengan zakat fitri, atau orang banyak menyebut zakat fitrah. Nah, yang pertama itu zakat mal. Nah, zakat mal itu tadi aturannya adalah bagi orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, ya. Contoh nisab dengan menggunakan emas, yaitu 85 gram. Jadi kalau ada orang yang punya harta sejumlah dengan kadar emas 85 gram, maka dia sudah nisab dan wajib mengeluarkan zakatnya. Di samping itu, ulama juga memberikan waktu, yakni kalau sudah haul. Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat mal. Bagaimana tentang perdagangan, pertanian, dan yang lainnya. Yang kedua, yang ingin saya pertegas lagi adalah tentang zakat fitri. Nah, karena kebetulan kita di bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan zakat fitri. Zakat fitri ini adalah zakatun nafsi, zakat jiwa. Ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap jiwa, itu harus zakat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadana ala nasi. Rasulullah SAW farada, telah memfardukan atau mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah min Ramadana, dari bulan Ramadan, ala nasi, untuk manusia. Nah, yang harus kita cermati di sini ada kata farada, wajib. Ya. Karena ini wajib, maka harus. Sehingga dalam lanjutan hadisnya, sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Ya. Wajib bagi, baik itu bagi hur, orang yang merdeka, ataupun bagi abdin, hamba sahaya, juga wajib baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kalau dalam hadis yang lain, bagi yang kabir maupun yang sagir, itu semuanya wajib zakat fitri atau zakat fitrah itu. Ya, minal muslimin, dari semua kaum muslimin. Karena di sini kata fardhu, wajib. Jadi Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri. Kapan mengeluarkan zakat fitri? Zakat fitri itu dikeluarkan min Ramadana, dari bulan Ramadan. Nah, maka secara umum orang boleh mengeluarkan zakat fitri di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan. Walaupun memang yang baik adalah yang di akhir Ramadan. Kenapa di akhir Ramadan? Karena zakat fitri itu juga memiliki fungsi khusus, ya. Jadi fungsi khususnya adalah seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimi. Tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi menutup setelah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditutup, dibersihkan semuanya dengan zakat fitri. Minal lagwi war rafas
dari perkara-perkara yang lagho dan rafas. Kemudian wa ta'matan lil masakini, dan memberikan makan untuk orang miskin. Ya. Jadi kebolehannya secara umum min Ramadhana, boleh di awal atau di tengah Ramadan dan juga di akhir, tetapi dalam hadis riwayat Abu Dawud tentu ada keutamaan lain zakat fitri itu ditunaikannya di akhir Ramadan. Berkaitan dengan kondisi ya pandemi COVID-19 ini, tentu ada orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan dengan segera, maka tidak harus menunggu di akhir Ramadan, tapi boleh untuk disegerakan sebelum akhir Ramadan. Lalu berapa ukuran zakat fitri itu? Ukuran zakat fitri itu adalah sa'an min tamrin atau sa'an min sa'ir, 1 sa', ya, sa' dari tamr atau dari syair, yang kemudian sekarang dimudahkan ya 2,5 kilo untuk zakat fitrah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Memanfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini, perbanyaklah zakat, khususnya zakat mal bagi yang sudah nisab, dan sedekah atau infak bagi semuanya. Juga sempatkan, karena ini kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.